Jangan terlalu fanatik sama KDM, ini alasannya. Saya lucu aja ya dengan beberapa saudara kita yang benar-benar mendewa-dewakan politisi, salah satunya adalah KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Untuk Kang Deddy Mulyadi sendiri memang menjadi, pembicaraan di banyak media sosial terkait dengan keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang kontroversialnya, salah satunya yang kemarin yang, viral banget yaitu mengirim siswa-siswa atau anak-anak nakal ke barak militer yang menuai pro dan kontra. Kalau KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ya tidak setuju karena itu berkaitan dengan hak anak ya. Dan, banyak sekali para ahli parenting misalnya, para ahli pendidikan dan lain sebagainya yang juga tidak setuju dengan keputusan tersebut. Karena itu dinilai sebagai keputusan jangka pendek, nggak jangka panjang gitu. Beberapa pengamat juga nggak setuju juga dengan keputusan Kang Deddy Mulyadi, bahkan keputusan itu dianggap sebagai keputusan yang dangkal. Salah satunya yaitu Rocky Gerung ya, seorang filsuf yang memiliki kemampuan berpikir yang, fundamental. Yang setuju ya hanya orang-orang biasa gitu, yang hanya orang-orang awam yang, tidak memiliki disiplin keilmuan terkait dengan pendidikan, parenting, dan semacamnya atau psikologi pendidikan di situ. Nah itu salah satunya yang kemarin viral sehingga banyak sekali, dari saudara-saudara kita itu yang mendewa-dewakan Pak KDM. Ya suka silahkan ya. Senang dengan kebijakan itu, pro dengan kebijakan itu silahkan. Tapi kalau udah terlalu fanatik ini berbahaya teman-teman ya. Sesuatu yang kalau kita itu sudah fanatik banget itu berbahaya beneran. Karena kita akan dibutakan dengan fanatisme itu sehingga logika kita ya tertutup gitu loh. Kita nggak bisa mikir, kita nggak bisa membedakan benar salah. Yang hanya kita jadikan acuan adalah senang dan tidak senang nanti. Maka dari itu jangan impulsif. Kita benar-benar harus berpikir, harus mencerna, melihat seseorang dari berbagai macam sudut pandang teman-teman. Nah salah satunya yaitu KDM ini. KDM ini beberapa, hari yang lalu itu dikuliti sama Tempo ya. Kalian bisa lihat, di YouTube Tempo, di Bocor Alus itu membahas terkait dengan KDM yang dinilai itu sebagai, strategi pencitraan. Ya ini kita belum tahu ya apakah itu benar tidaknya, ya kita bisa melihatnya. Tapi yang jelas Tempo di situ membicarakan KDM secara khusus ya, bahwasannya ketika KDM itu turun dari mobilnya itu ada 2-3 kameramen yang sudah standby di situ. Dan kalian suka nggak apa-apa, kalian nggak suka nggak apa-apa, kalian pro cinta dengan KDM boleh, kalian nggak cinta dan biasa-biasa aja juga boleh teman-teman. Itu hak kalian dalam, bernegara ya, hak kalian dalam memilih pemimpin. Tapi yang jelas yang harus kalian bawahi, yang harus kalian garis bawahi bahwasanya jangan 100% percaya dengan politisi gitu teman-teman ya. Kita tahu Pak KDM itu politisi ya tentunya abilitasnya dan lain sebagainya gitu. Yang menjadi sorotan saya di sini, saya berpesan kepada teman-teman semuanya jangan terlalu impulsif, jangan 100% percaya dengan seseorang yang ada di konten, jangan 100%. Tapi kita benar-benar harus menganalisis apa yang mereka lakukan, hasilnya seperti apa. Kemudian statistiknya seperti apa, penuntasan problematika yang ada di masyarakat seperti apa, dan itu nanti kita jadikan data untuk menilai dia, bukan dari konten-konten kontroversial.